Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS open lagi kelas pelatihan swing pendek STS 4 Minggu tanggal 18 Mei 2025, dan ini hanya khusus untuk 10 orangan aja guys ya. Jangan sampai kelewat, karena kalau udah full kita akan close walaupun nggak sampai nunggu tanggal 18. Ya, jadi teman-teman akan dapat rumus buat swing teman-teman ya. Di sini keuntungannya guys ya. Teman-teman akan dapat rumus swing powerful yang bisa dipakai seumur hidup. Nah, ya ini seumur hidup teman-temannya rumusnya, dan rumusnya ada banyak banget. Di sini kita akan bagi semua rumus atau rahasia kita, cara screening saham semua kita akan bagi semua di kelas teman-teman ya. Jangan sampai kelewat. Dan di sini kita lihat, selain teman-teman akan dapat rumus swing dan ODT, teman-teman akan dapat juga cara analisa foreign flow dan bonus menghitung harga wajar saham. Jadi rumus ini akan kita berikan ya di kelasnya nanti teman-teman ya, dan cara pakainya juga kita akan berikan guys ya, seperti itu. Nah, kita akan contoh satu rumus guys ya, rumus swingnya. Ini LSIP ya, pernah muncul di Sugiono Mini di 995, dan kita lihat LSIP teman-teman. Harga yang sekarang adalah udah di 170 ya, 1170, dan ini munculnya di sekitaran ini guys. Di sini teman-teman ya, luar biasa dalam waktu beberapa hari dari rumusnya udah naik segitu banyaknya guys ya. Ini hanya untuk 10 orangan aja, jangan sampai kelewat. Langsung chat saya aja guys untuk tanya-tanya, dan kita masuk ke video. Oke Mas Bro, kali ini kita bahas tentang hari ketiga IPO saham DKHH guys. Nah, ini hari ketiga ya guys ya hari ini. Gimana prospeknya guys ya? Kita akan lihat, kita akan analisa apakah DKHH ini bisa bangun ya besok atau enggak. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, DKHH sekarang closingnya di bawah harga IPO ya guys ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman, DKHH itu untuk harga IPO-nya di 132, dan hari ini closing di 130. Artinya hari ini udah di bawah harga IPO teman-teman. Kalau kita lihat tanggal 9 kemarin ya, tanggal 9 itu di hari kedua, Di hari kedua EP itu jualan guys ya. EP itu jualan di hari kedua di AVG 170. Nah, emang di hari kedua ini sempat arah ya. Kita teman-teman STS juga kejual di harga arah di 240 teman-teman. Dan EP juga ngejual dari atas sampai ke bawah, dan AVG mereka dapat di 170. Nah, di sini teman-teman. Tapi guys ya, EP ini masih punya barang ya, karena kalau kita hitung kemarin tuh EP itu dapat barang itu 48 atau 49 miliar lah. Nah, ini di hari kedua kemarin itu baru keluar 20 miliar. Nah, kita akan lihat teman-teman ya di hari ketiga ini ya gimana EP-nya guys. Nah, tanggal 14 guys, kita lihat di sini. Nah, di hari ketiga EP itu nggak jualan guys. Lihat di sini, kita all trade lah ya. Lihat EP, mana EP nggak ada guys. Nah, EP nggak main ya, jadi EP masih hold sebagian barangnya. Mungkin EP yang masih punya sekitar 30 ya, 29, 28 sampai 30 miliar lah. Mungkin EP masih punya barang segitu. Tapi kan EP udah dapat profit dari DKHH Waran ya. Mungkin mereka masih hold, udah dihitung-hitung profit seperti itu, maybe juga bisa seperti itu guys. Nah, tapi kita lihat di sini untuk hari ini tanggal 30. Nah, MG guys ya. MG masuk lagi teman-teman. MG ini adalah tersangka yang ngejual di hari pertama kemarin. Lihat ya di sini teman-teman. Nah, hari kedua ya, sorry. Hari kedua MG udah jualan. Tapi dia belum jualan semua guys sepertinya ya. Mungkin pesannya itu MG itu banyak ya, di sini belum bisa kejual semua di hari kedua. Nah, yang ngejual banyak itu malah UE-nya guys. Jadi MG-nya belum sempet jual semua nih. Makanya guys ya, kita lihat di sini teman-teman, di tanggal 14, lihat sini teman-teman. Di tanggal 14, tak lihat di sini. Ya. Di tanggal 14, MG-nya masuk lagi. Kita lihat di antriannya teman-teman. Bentar. Nah, kita lihat di sini antriannya. Nah, MG itu berusaha ngejual barang ya. Di ARB kemarin, di ARB hari ini. Ini adalah hari ini tanggal 14. Lihat teman-teman di sini 14 bulan 5 ya, beneran di sini. Dan MG itu udah open jual guys, lihat di sini. Nah, kemungkinan ya, karena memang ini datanya nggak bisa ngelihatin semua sekuritas apa aja, teman-teman ya. Di sini ternyata MG itu ngejual di sini guys. Nah, di sini ya. Nah, di sini
itu 2 tingkat ini guys. Sepertinya nih yang kedua ini kan 50.000 watt MG ya. Nah yang di bawahnya ini juga kemungkinan punya MG juga. Berarti mungkin MG punya banyak banget ya MG ya. Dapat 100.000 watt ya MG. Kok bisa dapat banyak ya si MG? Segitu banyak ya. Nah di sini guys ya. Nah MG itu sebenarnya mencoba ngejual 50.000 watt. Nggak tahu nih bawahnya punya MG atau enggak. Tapi sepertinya juga iya, karena cuman yang 50.000 watt ya cuman itu aja. Nah ini mungkin ya kan, dia aja guys. Nah di sini teman-teman. Tapi ini udah partial ya, dijualnya udah partial, udah 7 miliar teman-teman ya, ngejualnya udah 7 miliar di sini. Jadi di atasnya lagi udah ada yang down gitu maksudnya. Ini yang belum down. Di sini MG masih punya segini barang guys. Dan MG masuk lagi guys, segini guys ya. Nah, MG masuk lagi, teman-teman di sini. Nah, berarti apa? Dia VG down, guys. Si MG, guys. Luar biasa, teman-teman. Dan dia beli 76.000. Nah, kemungkinan sih kayaknya MG belum bisa jualan di ARB hari ini. Ke ARB kemarin di tanggal 9 belum bisa, di hari ini juga belum bisa karena langsung lock ke ARB. Nah, makanya dia istilahnya itu apa ya? Nekat gitu ya, nekat AVG down gitu loh sis, biar ke naik. Nah kalau feeling saya guys ya, kalau kita lihat seperti ini yang punya barang banyak ini selain UE-nya itu ngantri jual nggak bisa kejual, terus dia malah beli ya gitu ya. Nah kemungkinan besok bisa kebongkar guys ya untuk ARB-nya. Mungkin kalau misalnya besok ARB itu bakal naik guys, jadi nggak kayak mungkin besok open ARB. Saya kasih tahu gini guys. Mungkin besok open ARB tapi dia bisa bangun. Ya, syukur-syukur besok langsung bangun ya, di 130 langsung bangun. Tapi kalau feeling saya ini besok masih ARB cuman bisa naik gitu ya. Jadi open bawah terus dia naik. Seperti itu guys ya. Kalau analisa saya seperti itu, open bawah terus dia akan naik. Nah, naiknya sampai mana ya? Semoga aja bagi teman-teman yang belum sempat jual di yang ikut IPO, belum sempet jual yang ikut IPO. Nah harusnya besok mungkin semoga aja bisa cuan lah ya, atau minimal balik modal lah 132 ya. Kita doain aja teman-teman ya. Tapi kalau ke 200-an lagi kayaknya masih berat ya untuk si DKH nih guys ya. Oke, itu analisa saya guys ya. Nah kita lihat DKH Waran ya. DKH Waran kita lihat di sini. Nah Waran kita lihat. Nah, warannya itu sempat naik ya sampai 27, terus dia closing merah, guys. Si waran. Tapi kalau untuk waran ini agak susah ya di analisa gitu ya si waran. Paling-paling kalau waran itu dianalisanya dari harga tebus. Nah, harga tebus waran tuh di 155, tapi dia masih lama, guys ya. Masih dia itu mulai trading harga tebusnya ini, guys ya. RSS date itu tanggal 10 November. Masih lama ya, masih lama nebusnya. Jadi hitung-hitungan ini sebenarnya ya, hitung-hitungan ini itu mulai aktif, mulai bisa dipakai itu saat ini access date nih guys. Kalau sekarang masih belum. Nah, tadi saya ajarin cara ngitungnya guys. Nah, di sini teman-teman cara ngitungnya ya. Jadi cara ngitungnya itu adalah selisih dari harga tebus dan harga DKH sekarang. Nah, DKH sekarang kan harganya 130 guys. Nah, cara ngitungnya seperti ini ya. Berarti harga tebus waran di 155 nih. 155 teman-teman. Harga tebus waran di 155 tuh ya di sini. 155 dikurangi harga DKH sekarang 130. Nah, berarti selisihnya itu 25 teman-teman. Dan DKH waran itu harganya 21. Berarti ya ini di bawah harga tebus, ya kan, untuk si DKH teman-teman ya, senilai 25 teman-teman selisihnya. Ya gimana ya? Ya ini bisa dipakai kalau udah tanggal XXS nih guys ya. Tapi kalau sekarang sih ya ini DKH waran kemungkinan ya besok kalau misalnya sahamnya itu hijau, mungkin dia akan naik teman-teman, naik lagi terus dia akan turun lagi. Namanya waran itu akan turun sampai mentok mungkin 8 atau 7. Nah sampai 8 atau 7 rupiah nanti saat di XXS ini mulai dijalanin, nah dia akan istilahnya itu mulai bisa dihitung teman-teman ya. Tapi ini masih lama. Jadi kalau
trading waran tuh saya jarang banget ya. Nggak pernah mungkin, ya pernah sih dulu ya untuk trading waran, tapi biasanya kalau saya dapat waran itu saya jual aja di hari pertama kayak gitu ya. Kemarin kita dapat harga di 50-an ya untuk si DKH waran guys. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.